Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lukmanul Hakim atau biasa dipanggil Anul dari Universitas Terbuka dengan NIM 0538344403, Prodi Sistem Informasi UPBJJ Jakarta. Jadi pada video ini saya akan mempresentasikan hasil pengerjaan tugas praktik 3 untuk mata kuliah pemrograman berbasis web, yaitu membuat waralupa aplikasi pemesanan bahan ajar kita menggunakan framework Vue.js. Seperti yang terlihat pada layar ini, di sini terdapat navigasi tab interaktif untuk berpindah antara halaman stok, tracking DO, dan pemesanan. Kita mulai dari halaman stok bahan ajar dulu. Di sini untuk memberikan pengalaman pengguna yang nyaman, saya sudah menambahkan event handler melalui keyboard. Jadi saat kita menambahkan data baru, kita tidak perlu menekan tombol simpan. Jadi kita cukup tekan tombol enter pada keyboard dan data akan langsung tersimpan serta merender ulang tabel di bawahnya secara otomatis. Nah, di bagian tabel, saya menambahkan fitur status visual. Jadi, jika kita hover pada teks status aman atau menipis seperti ini, maka akan muncul sebuah tooltip dari atribut catatan HTML yang dirender menggunakan direktif p-html. Selain itu, pada bagian atas tabel terdapat fitur filter dependent. Opsi kategori baru akan muncul dan bisa dipilih apabila opsi UT daerah sudah dipilih semuanya. Jadi untuk aplikasi ini juga dilengkapi validasi. Jika tombol hapus diklik, maka akan muncul komponen modal pop-up untuk mengkonfirmasi tindakan. Seperti ini. Oke, beralih ke halaman tracking DO. Di sini untuk fitur pencariannya juga sudah saya integrasikan dengan event keyboard. Pengguna bisa mencari resim menggunakan tombol enter dan mereset hasil pencariannya dengan cepat menggunakan tombol ESC dan atau escape ya. Kita coba dulu. Maaf, di sini ada typo, harusnya DO ya, bukan D0. Kita tekan enter. Nah, maka di sini akan muncul datanya. Nah, jika kita tekan tombol escape atau ESC, maka pencariannya akan terreset. Oke, maka di sini langsung kosong ya. Sekarang mari kita bedah arsitektur kodenya di Visual Studio Code. Untuk memenuhi standar indikator, saya telah memecah aplikasi ini menggunakan konsep file komponen dan template. Nah, file logika dipisah secara modular ke dalam folder komponen, sedangkan pemanggilan data JSON dipusatkan di folder service. Di file index.html, antarmukanya dibungkus rapi ke dalam tag template dengan ID masing-masing seperti ini. Untuk fungsi interaktifnya, saya menerapkan two-way data binding menggunakan vModel pada setiap form input. Pengkondisian tab dikelola dengan vShow dan vIf untuk menampilkan data dalam jumlah banyak ke tabel. Saya memproses array menggunakan perulangan v-for. Di sini juga terlihat saya menerapkan query filter secara custom untuk memformat angka nominal menjadi mata uang rupiah dan menambahkan satuan buah pada kolom stok. Oke, kita masuk ke logika utama. Di sini saya menggunakan computed property bernama filter dan sorted item untuk menangani fitur pencarian, filter, dan urutan atau sorting. Nah, pemilihan computed property ini sangat efektif karena fungsi hanya akan dihitung ulang ketika nilai data filter berubah, tanpa memodifikasi array data bahan ajar aslinya. Terakhir, saya mengimplementasikan dual watcher untuk memantau perubahan data spesifik. Watcher yang pertama ada di komponen tabel stok. Watcher ini memantau data daerah. Ketika daerah di reset, ia akan otomatis mengosongkan nilai pada opsi kategori. Watcher yang kedua, saya pasang di komponen order form yang bertugas memantau pilihan paket bahan ajar. Ketika pengguna memilih sebuah paket, watcher akan mendeteksinya dan otomatis mengubah nilai total harga sesuai dengan harga paket yang dipilih. Kesimpulannya, penerapan Vue komponen ini membuat kode menjadi sangat rapi, dapat digunakan ulang dan interaktif. Demikian presentasi penjelasan tugas 3 dari saya. Mohon maaf apabila ada yang kurang atau ada salah. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.